Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktariri. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik, pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkap. Sekretariat Jenderal DPR RI meluncurkan aplikasi pengelolaan aset bernama Perencanaan Barang Negara atau Prabana yang diharapkan dapat memperkuat administrasi barang milik negara secara lebih terintegrasi dan juga efisien. Dalam upaya meningkatkan nilai indeks pengelolaan aset atau IPA dengan target minimal 3,75, Sekretariat Jenderal DPR RI mengembangkan sebuah aplikasi digital baru. Aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan administrasi barang milik negara atau BMN secara terintegrasi dan efisien. Melalui Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong reformasi birokrasi di bidang pengelolaan aset. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah digitalisasi proses perencanaan kebutuhan BMN melalui aplikasi bernama Prabana atau Perencanaan Barang Negara. Deputi Bidang Administrasi DPR RI Rahmat Budiaji menjelaskan, aplikasi Prabana akan mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset, termasuk aset yang masuk dalam standar barang dan standar kebutuhan maupun di luar SBSK. Kesempatan hari ini kita melakukan sosialisasi modul perencanaan barang negara atau Prabana, yaitu mulai dari semenjak perencanaan kebutuhannya, pemeliharaannya, pemanfaatannya, sampai dengan pada saatnya nanti penghapusan. Khusus untuk yang tahapan pertama ini, kita mengelola perencanaan BMN sesuai dengan SBSK dan non-SBSK. Lebih lanjut, Rahmat Budiaji juga menambahkan bahwa Prabana bukan sekedar aplikasi tambahan, melainkan menjadi sistem utama dalam integrasi proses perencanaan anggaran dan barang secara efisien. Aplikasi ini juga akan menggantikan aplikasi lama, yakni Sirangga, dengan harapan penerapan Prabana mampu mendongkrak nilai IPA Setjen DPR RI secara signifikan. Adila dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI komitmen awasi pelaksanaan undang-undang terkait dengan kesejahteraan guru madrasah, termasuk ketimpangan standar gaji dan ketidakjelasan status. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kesejahteraan guru, khususnya guru madrasah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam forum tersebut, Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait ketimpangan standar gaji dan ketidakjelasan status jika dibandingkan dengan guru sekolah lain yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen. Kondisi ini dinilai merupakan bentuk ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian serius. Menanggapi hal tersebut, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya peninjauan pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur status dan hak guru. Selain itu, DPR RI juga akan mendorong koordinasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan undang-undang benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan bagi semua tenaga pendidik. Itu kan standar gaji yang tidak sama dengan guru-guru yang lainnya dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan kita akan lihat pelaksanaan undang-undangnya. Kalau kita dari perspektif tentang undang-undang pelaksanaannya gitu kan. Karena memang penggajian dan sebagainya tidak boleh lepas daripada undang-undang kan seperti itu. Nah, apakah benar-benar ada diskriminasi atau tidak dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menjadi satu perhatian kita. Bob Hasan menegaskan, melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, DPR RI berharap dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkualitas, serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para guru madrasah. Fajar Ilhami dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Lambatnya pembayaran subsidi dan juga kompensasi pemerintah kepada BUMN dinilai mengancam likuiditas dan kinerja perusahaan negara. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI, Melakas Merakus di sini menyebutkan bahwa menegaskan proses verifikasi yang terlalu panjang menjadi penyebab utamanya. Komisi 11 DPR RI menyoroti lambatnya proses pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah kepada sejumlah badan usaha milik negara yang menjalankan kewajiban pelayanan publik.
Keterlambatan pembayaran ini dinilai akan memberikan dampak serius terhadap likuiditas dan kinerja perusahaan negara. BUMN seperti Pertamina, PLN, KAI, dan PT Pupuk Indonesia masih menanggung beban akibat belum cairnya dana subsidi dan kompensasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng menilai, proses verifikasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak menjadi penyebab utama terhambatnya pembayaran tersebut. Keterlambatan pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut memaksa BUMN mencari tambahan modal dari bank atau pasar modal. Oleh karena itu, Mekeng mendorong penyederhanaan proses verifikasi agar arus kas BUMN tetap terjaga, pelayanan publik tidak terganggu, dan target ekonomi nasional tetap tercapai. Kenapa itu terjadi? Karena proses verifikasinya terlalu melibatkan terlalu banyak pihak, sehingga makan waktu yang lama. Akibat daripada itu, BUMN tersebut kan harus mempunyai likuiditas untuk menjalankan roda perusahaan. Mereka akhirnya ke pasar, ke perbankan, atau mungkin melalui pasar modal. Ini kan ada cost-nya. Dan itu yang akan mempengaruhi daripada kinerja daripada si BUMN tersebut. Lebih lanjut, Mekeng juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi. Ia mendorong penerapan sistem digital berbasis nomor induk kependudukan sebagai data tunggal untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan efisien. Andini dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita sedang berdiri di ambang krisis lingkungan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana volume sampah negeri ini terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan tempat pembuangan akhir sudah mencapai batas kapasitasnya. Setiap detik sampah baru lahir, setiap menit ruang hidup kita menyempit, dan setiap hari bumi kita memanggil untuk diselamatkan. Lantas bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami, Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat sampah yang menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Di tengah situasi ini, DPR RI menegaskan pentingnya mengatur tata kelola sampah yang lebih tegas, terukur, dan juga berkelanjutan. Melalui fungsi legislasi, DPR RI pun mendorong revisi regulasi, peningkatan pengawasan, dan juga penguatan kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Mari simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Well, I was not expecting to see this in Bali. We've come out on an adventure to find a waterfall and look at the state of this. The surrounding environment is beautiful, don't get me wrong. There's forests everywhere, and it doesn't smell the best either, which is a shame. Pengelolaan sampah di tanah air sudah mencapai titik kritis. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di 10 provinsi dicatat sudah kelebihan kapasitas atau over capacity.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bahkan memprediksi TPA nasional tak lagi mampu menampung timbulan sampah pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2020, Indonesia bahkan menduduki posisi kelima dalam jajaran negara penghasil sampah terbesar di dunia, dengan timbulan sampah lebih dari 65 juta ton. Sementara buangan sampah terus bertambah setiap tahunnya, capaian penanganan sampah masih sangat jauh dari target. Saat ini, Indonesia hanya mampu mengelola 47% sampah. Artinya, sampah yang tak tertangani berpotensi mencemari air, udara, dan tanah, serta mengakibatkan persoalan kesehatan dan sosial yang serius di masyarakat. Pemandangan gunungan sampah tak boleh dianggap lazim. Tata kelola sampah seharusnya diberlakukan sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan tata kelola sampah sudah seharusnya jadi prioritas pemerintah. Setiap kita ke daerah pesisir atau pantai, itu yang terlihat itu adalah sampah. Jadi ini sebenarnya mereka juga sendiri bingung mau mulai dari mana kami. Sampah itu tadi ada datang dari laut, juga dari sungai, dari daratan, kemudian ada juga dari pulau-pulau kecil. Nah, ini ketika tidak dikelola, terintegrasi, berkolaborasi, siapa tanggung jawab dengan sampah apa? Nah, ini akhirnya dibiarkan. Nah, inilah persoalan sampah akan terus-menerus kita kawal. Salah satu kelemahannya adalah ketersediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah dan off-taker dari produk-produk pengelolaan sampah. Ada R3 istilahnya, bagaimana di recycling dan juga untuk menjadi energi. Nah, inilah yang tadi kita lakukan, tinjauan lapangan langsung, karena persoalan sampah sudah menjadi persoalan dunia, bahkan Indonesia juga demikian, utamanya di kota-kota besar. Potret buruknya tata kelola sampah di tanah air memunculkan sejumlah gerakan masyarakat seperti aksi bersih-bersih sampah oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pandawara Group. Meski begitu, persoalan tata kelola sampah tidak selesai begitu saja. Aksi Pandawara Group seharusnya jadi alarm peringatan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menciptakan solusi sistemik dan komprehensif dalam menuntaskan persoalan sampah. Kalau pengelolaannya memang rugi. Nah, minusnya ini dari mana? Ya APBD. Tapi itu bisa bermanfaat untuk kebersihan, untuk melakukan sebuah daur ulang supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Jangan sampai ini kita bukan gerbongnya, kita perjuangkan perhubungannya, kita perjuangkan infrastruktur, dananya udah datang ke sini, tapi persoalan sampahnya tidak diatasi. Saya dikawin untuk sampah. Saya pas dari ini malah jadi pungut sampah, saya dia bisa keluar, ini ada berapa plastik kemasan. Ini memang harus ada kesadaran, ini bukan satu-satunya yang banyak di hampir semua destinasi wisata di Indonesia yang menjadi tantangan terbesar adalah persoalan sampah. Kita bicara papan, itu kan 3 juta yang sedang didorong oleh Presiden. Kita tidak bicara dengan Menteri Perumahan, bagaimana perumahan kita. Nah, ini kan juga bisa digunakan untuk itu. Jadi sampah tidak hanya bicara tentang energi, kita bicara untuk bahan bangunan, kita juga bicara untuk bahan jalan yang bertahannya bertahun-tahun lebih lama dibanding aspal yang sama. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Lesunya sektor UMKM akibat lemahnya daya beli masyarakat mendapat perhatian khusus dari DPR RI. Lantas apa yang harus dilakukan agar pelaku UMKM bisa kembali meningkatkan produksi dan menjaga roda perekonomian tetap berputar? Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Melihat makan bergizi gratis. Sudah waktunya BGN harus mau mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan saat ini, memang rata-rata SPPG mulai menyiapkan makanan dari jam 11 malam.
ada standarisasinya tidak sih sebenarnya untuk, karena kan ini juga lagi dikejar kan jumlah dapur ini kan? Dapur-dapur ini kami temukan ya, memang saat ini dikelola oleh banyak sekali pihak yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di industri makanan. Belum lagi ada juga SPPG yang memang tidak memiliki beberapa infrastruktur yang memang dibutuhkan ya, saluran airnya masih buruk, ada genangan air dan sebagainya. Saat ini memang di setiap SPPG, setiap dapur ada 3 personil yang didatangkan dari pusat, dari BGN. Ada ahli gizi, ada kepala dapur dan juga ada administrator. Tapi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Tan kemarin, ahli gizi yang ditugaskan di dapur-dapur ini juga ternyata banyak yang belum punya pengalaman sama sekali. Ada nggak sanksi yang membuat mereka benar-benar jerak? Sampai saat ini saya belum menemukan adanya sanksi yang signifikan ya untuk dapur-dapur yang menyajikan makanan dalam kondisi yang tidak baik. Berarti mereka sampai saat ini masih berjalan? Masih beroperasi. Kenapa tidak melibatkan kantin sekolah? Kenapa tidak melibatkan komite sekolah? Bila memang masalahnya ada di sistem, kita harus bisa juga mempertimbangkan opsi-opsi lain. Salah satunya bagaimana kita mengembalikan penyediaan makan bergizi ini ke sekolah. Kembali bersama kami di TVR 17, turunnya daya beli masyarakat membuat sektor UMKM tertekan. Komisi 7 menegaskan kemudahan akses dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR menjadi solusi yang harus segera dilakukan. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui pada saat ini industri UMKM itu masih mengalami tantangan yang cukup besar terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat, dan juga konteks ini kita melihat bahwa ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang belum optimal pemirsa. Nah, saat ini tentu UMKM kalau kita lihat itu banyak sekali persoalan seperti misalnya kesulitan akses permodalan dan juga akses kredit usaha rakyat yang digelontorkan pemerintah. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 7 DPR, Bapak Iman Edi Nugraha dari fraksi Demokrat, Pak ya. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Terkait dengan tantangan UMKM kita pada hari ini, Pak, kita tahu bahwa ini membutuhkan perhatian khusus dari Komisi 7, Pak. Nah, tentu bagaimana Komisi 7 melihat hal ini dan kemudian apa yang kemudian perlu didorong oleh pemerintah, Pak, supaya UMKM kita ini bisa semakin maju dan berkembang di kemudian harinya, Pak. Baik, terima kasih Mas. Apa yang tadi disampaikan bahwa memang betul ya, karena saya setiap minggu itu kembali ke dapil ya. Dapil saya di Sukabumi, jadi sangat dekat jarak antara Jakarta Sukabumi. Persoalan utama yang dihadapi oleh para UMKM kita, masyarakat kecil di bawah itu adalah mereka sangat susah untuk mengakses program-program pemerintah yang hari ini diluncurkan. Programnya sudah bagus, saya kira pemerintahan Presiden Prabowo hari ini sudah meluncurkan kredit usaha rakyat sebesar 300 triliun rupiah. Ditambah kemarin Menteri Keuangan yang sudah disetujui oleh Presiden menarik dana dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank-bank penyalur sebanyak 200 triliun. Saya kira itu tujuan dan maksudnya sudah baik. Bagaimana pemerintah hari ini ingin perekonomian di tingkat bawah, terutama daya beli masyarakat di bawah ini bisa meningkat, sehingga itu bisa meningkatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tapi faktanya di lapangan memang para pengusaha kecil ya, para UMKM ini masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Saya juga ini sedang meraba-raba ini dana pemerintah yang cukup besar ini ya, kalau tidak salah per kuartal ketiga ini sudah terserap sebanyak kurang lebih 200 triliun dari kredit usaha rakyat, tetapi kalau faktanya di lapangan masih banyak masyarakat, para pelaku UMKM, para pengusaha kecil ini yang masih terjerat oleh rentenir-rentenir yang hari ini banyak mengatasnamakan koperasi.
Jadi para pedagang kita kalau saya lihat, saya amati di lapangan itu, para pedagang kecil yang berjualan sehari-hari, itu mereka itu ditunggui oleh para penagih dari koperasi-koperasi yang entah itu koperasinya legal atau tidak. Yang jelas itu mereka masih terjerat oleh pinjaman-pinjaman yang menurut saya itu pinjaman ilegal. Nah, fungsi dari bank penyalur inilah yang saya kira harus dioptimalkan ya, menyasar, menyisir para pengusaha UMKM kita yang di lapangan faktanya memang kesulitan untuk mengakses dana ini. Pak, ini kan tadi sampaikan bahwa serapan kurnya sudah 200 triliun dari 300, Pak. Angka itu kan udah lebih 60%. Nah, artinya apakah indikator-indikator penerima kur itu perlu diperbaiki, Pak, dalam konteks ini supaya ada pemerataan distribusi gitu? Ya, saya kira mungkin Komisi 7 perlu juga nanti mengajak ya bank-bank penyalur kur ini untuk kita meminta data serapan yang 200 triliun di kuartal ketiga ini kemana saja gitu loh. Karena fakta di lapangan saya kira UMKM kita, masyarakat kecil kita masih kesulitan dalam mengakses dana kur ini. Jadi data itu perlu ya, mungkin nanti Komisi 7 bisa menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan bank penyalur ya, meminta data sejauh mana penyaluran ini dan seperti apa penerima di lapangan gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai yang menerima itu juga gitu, sehingga masyarakat yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan ini sulit untuk mengakses. Saya khawatir penerima dana kur ini kembali ke itu juga, sehingga tujuan pemerintah untuk bagaimana dana ini bisa terakses oleh masyarakat di bawah ya secara merata ini tidak tercapai gitu. Pak, terus Pak, ini kan banyak sekali keluhan terkait dengan persyaratan perbankan, Pak, yang harus dipenuhi bagi UMKM seperti misalnya BI checking dan kelayakan atas suatu jaminan yang diberikan. Komisi 7 melihat ini gimana, Pak? Apakah perlu ada satu perubahan dalam konteks pola distribusi persyaratan ini, Pak, dari Komisi 7, Pak? Yang pertama tadi bahwa masyarakat di bawah itu sulit untuk mengakses dana kur ini. Tentang persyaratan memang ya, kalau saya lihat bahwa kur di bawah 50 juta itu kan harusnya tidak harus ada jaminan. Tapi faktanya di lapangan saya memonitor, saya mendengar langsung dari masyarakat bahwa ketika mereka mau mengajukan dana kur ini ya yang di bawah 50 juta itu mereka tetap diminta jaminan. Nah, ini masyarakat kecil itu kan mau menjaminkan apa? Mereka jangankan memiliki jaminan gitu loh. Mereka modal yang kecil saja ya untuk berusaha, untuk bertahan hidup mereka susah. Nah, tentu barangkali harus dipikirkan bagaimana regulasinya supaya memudahkan masyarakat kecil, para UMKM, para pelaku UMKM ini bisa dengan segera bisa mengakses dana-dana yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo ini. Pak Iman, terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Iman Adinugraha selaku anggota Komisi 7 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 7 akan terus mendorong permudahan akses kur bagi UMKM agar nantinya ini bisa menjadi pionir pertumbuhan ekonomi dan juga kabar baik akan diterima bagi masyarakat, karena kita tahu bahwa sebesar 97% pekerja kita ada pekerja di sektor UMKM dan diharapkan nanti akan ada satu stimulus yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi kita di hari ini. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Pindah ibu kota itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia. Bukan untuk Jokowi juga. Apa kabar IKN? Selama undang-undangnya masih berlaku, dan selama itu pula kita harus mewujudkan. Kenapa kita harus ragu terus? Tapi wajar nggak sih Pak, masyarakat masih menyimpan keraguan? Ya karena elitnya juga masih ragu. Tegas saja, kalau memang kita masih punya undang-undang itu, ya laksanakan udah. Kalau memang tidak setuju, ya cabut undang-undangnya. Berani apa tidak? IKN akan menjadi ibu kota politik. Maksudnya apa Pak?
Saya juga nggak tahu itu maksud pembuat perpres itu apa. Perlu ada penjelasan nih ke publik. Apa beda ibu kota negara dengan ibu kota politik? Tolong dijelaskan. Dalam pembentukan undang-undang itu sendiri tidak ada proyek? Proyek apa, Mbak? Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, masuk di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazea Sudirja. Selamat sore pemirsa, kali ini kita akan membahas berita yang juga menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pemirsa pada berita pertama yakni Bersama Rakyat, Komisi 13 DPR RI tolak relokasi paksa di Taman Nasional Tesonilo. Anda dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa DPR RI berdiri bersama rakyat dalam menyikapi persoalan relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesonilo Riau. Sebagaimana diketahui, kawasan tersebut sudah dihuni puluhan ribu warga sejak ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Pemindahan paksa tidak hanya akan mengorbankan aspek ekonomi, tetapi juga sejarah, sosial, budaya, agama, hingga adat istiadat masyarakat setempat. Terkait hal ini, pemirsa, DPR RI ingatkan bahwa tujuan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan adalah menindak korporasi yang mengambil kawasan hutan secara ilegal, bukan untuk berhadapan dengan rakyat. Kementerian HAM sebagai garda terdepan diminta mengambil peran utama dalam mengkoordinasikan lembaga negara terkait untuk melindungi hak masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada sore hari ini pemirsa, yaitu Bandung Barat ditetapkan KLB, pertanda program MBG perlu evaluasi menyeluruh. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi perhatian atas kasus keracunan massal pada program makanan bergizi gratis di Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Kejadian ini menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh. Terkait kasus ini pemirsa, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diminta segera fokus pada investigasi penyebab keracunan, serta peningkatan standar higienis dan sanitasi dapur MBG. Komisi 9 DPR mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa, namun keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yakni Bersama Rakyat, Komisi 13 DPR RI tolak relokasi paksa di Taman Nasional Tesonilo, serta Bandung Barat ditetapkan KLB, pertanda program MBG perlu evaluasi menyeluruh. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Nazea yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.